Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Buat teman-teman setia, bagaimana kabar kalian semua? Semoga kabar kalian semua dalam keadaan baik-baik semua ya. Dan yang lagi kurang baik, semoga Allah mempermudah keadaannya ya. Dan yang lagi kurang sehat, semoga cepat sembuh. Amin. Oke guys, kali ini kita akan membahas tentang sejarah dan penyebab terjadinya Perang Salib. Sebelum kita masuk dalam pembahasan video ini, alangkah baiknya mari kita dukung channel ini dengan cara subscribe, like, share, dan jangan lupa aktifkan tombol loncengnya biar gak ketinggalan video-video terupdate, menarik, dan informatif dari channel ini. Sahabat semuanya, mari kita langsung masuk ke pembahasan videonya. Sejarah dan penyebab terjadinya Perang Salib. Perang Salib terjadi selama kurang lebih 2 abad. Peristiwa ini menanamkan benih permusuhan dan kebencian orang-orang Kristen terhadap orang Islam, yang kemudian meletusnya Perang Salib ini. Kebencian ini bertambah setelah dinasti Seljuk dapat merebut Baitul Maqdis pada tahun 471 Hijriah dari kekuasaan dinasti Fatimiyah yang berkedudukan di Mesir. Hingga akhirnya kebijakan yang dikeluarkan oleh dinasti Seljuk bagi umat Kristiani yang hendak berziarah ke sana dirasakan sangat memberatkan dan menyulitkan. Perang ini juga merupakan kumpulan gelombang dari pertikaian agama bersenjata yang dimulai oleh kaum Kristiani, yakni pada periode 1096 sampai 1291. Perang Salib 1096 sampai 1291 terjadi sebagai reaksi dunia Kristen di Eropa terhadap dunia Islam di Asia yang sejak 632 Masehi dianggap sebagai pihak penyerang. Bukan saja di Syria dan Asia Kecil, tetapi juga di Spanyol dan Sisilia disebut Perang Salib, karena ekspedisi militer Kristen mempergunakan salib sebagai simbol pemersatu untuk menunjukkan bahwa peperangan yang mereka lakukan adalah perang suci dan bertujuan untuk membebaskan kota suci Baitul Maqdis Yerusalem dari tangan orang-orang Islam. Penyebab langsung terjadinya Perang Salib adalah permintaan Kaisar Alexius Comnenus pada tahun 1095 kepada Paus Urbanus II. Kaisar dari Bizantium meminta bantuan dari Romawi karena daerah-daerah yang tersebar sampai ke pesisir Laut Marmora dibinasakan oleh Bani Saljuk. Penyebab lain Perang Salib adalah faktor sosial ekonomi. Perang Salib bagi orang-orang Kristen juga merupakan jaminan untuk masuk surga sebab mati dalam Perang Salib menurut mereka adalah mati sebagai pahlawan agama dan langsung masuk surga walaupun mempunyai dosa-dosa pada masa lalunya. Periodisasi Perang Salib. Philip Kahiti menyederhanakan periodisasi Perang Salib dalam 3 periode. Masa penaklukan dalam kurung 1009 sampai 1144. Masa timbulnya reaksi umat Islam dalam kurung 1144 sampai 1192. Masa perang saudara kecil-kecilan yang berakhir sampai 1291 Masehi. Periode pertama disebut periode penaklukan. Jalinan kerjasama Kaisar Alexius I dan Paus Urbanus II berhasil membangkitkan semangat umat Kristen. Pidato tersebut membuat orang-orang Kristen mendapat suntikan untuk mengunjungi kuburan suci. Hasan Ibrahim menggambarkan gerakan ini sebagai gerombolan rakyat jelata yang tidak memiliki pengalaman perang, tidak disiplin, dan tanpa persiapan. Gerakan ini dipimpin oleh Pierre Hermite. Pasukan salib berikutnya dipimpin oleh Godfrey of Bouillon. Mereka berhasil menduduki kota suci Palestina dalam kurung Yerusalem pada 7 Juli 1099. Sebelum menduduki Baitul Maqdis, pasukan ini terlebih dahulu merebut Anatolia Selatan, Tarsus, Antiolia, Aleppo, dan Aruba dalam kurung Edessa, juga merebut Tripoli, Syam dalam kurung Suriah, dan Acre. Periode kedua disebut periode reaksi umat Islam. Jatuhnya beberapa wilayah kekuasaan Islam ke tangan kaum salib membangkitkan kaum muslimin, menghimpun kekuatan untuk menghadapi mereka. Di bawah komando Imaduddin Zangi, gubernur Mosul, kaum muslimin bergerak maju membendung serangan pasukan salib. Bahkan mereka berhasil merebut kembali Aleppo Edessa. Setelah Imaduddin Zangi wafat tahun 1146, posisinya digantikan oleh putranya Nuruddin Zangi. Ia meneruskan cita-cita ayahnya yang ingin membebaskan negara-negara Islam di timur dari cengkraman kaum salib. Kota-kota yang berhasil dibebaskan antara lain Damaskus dalam kurung 1147, Antiolia dalam kurung 1149, dan Mesir dalam kurung 1169. Kemenangan kaum muslimin ini terutama setelah munculnya Salahuddin Yusuf al-Ayyubi dalam kurung Saladin di Mesir yang berhasil membebaskan Baitul Maqdis pada 2 Oktober 1187.
Ekspedisi ini dipimpin oleh raja-raja besar Eropa seperti Frederick I, Richard I, dan Philip II. Frederick yang memimpin divisi darat tewas ketika menyeberangi sungai Armenia dekat kota Ruba. Dua divisi lainnya yang menempuh jalur laut bertemu di Sisilia, kemudian melanjutkan perjalanan ke Suriah Syam. Dalam keadaan demikian, pihak Richard dan pihak Saladin sepakat untuk melakukan gencatan senjata dan membuat perjanjian. Inti perjanjian damai itu adalah daerah pedalaman akan menjadi milik kaum muslimin dan umat Kristen yang akan berziarah ke Baitul Maqdis akan terjamin keamanannya. Adapun daerah pesisir utara, Arce dan Jaita berada di bawah kekuasaan tentara salib. Periode ketiga lebih dikenal dengan periode perang saudara kecil-kecilan periode kehancuran di dalam pasukan salib. Ini disebabkan oleh ambisi politik untuk memperoleh kekuasaan dan sesuatu yang bersifat materialistik daripada motivasi agama. Dalam periode ini muncul pahlawan wanita dari kalangan kaum muslimin yang terkenal gagah berani, yaitu Syajar ad-Dur. Ia berhasil menghancurkan pasukan Raja Louis X dari Prancis sekaligus menangkap raja tersebut. Akibat Perang Salib. Perang Salib menimbulkan beberapa akibat penting dalam sejarah dunia. Perang Salib membawa Eropa ke dalam kontak langsung dengan dunia muslim dan terjadinya hubungan antara timur dan barat. Keuntungan Perang Salib bagi Eropa adalah menambah lapangan perdagangan, mempelajari kesenian dan penemuan penting seperti kompas pelaut, kincir angin, dan sebagian dari orang Islam mereka juga dapat mengetahui cara bertani yang maju dan mempelajari kehidupan industri timur yang lebih berkembang. Orang barat mulai menyadari kebutuhan akan barang-barang timur dan karena kepentingan ini perdagangan antara menjadi lebih berkembang. Kondisi pasca Perang Salib. Perang Salib pertama melepaskan gelombang semangat perasaan paling suci sendiri yang diekspresikan dengan pembantaian terhadap orang-orang Yahudi yang menyertai pergerakan tentara salib melintasi Eropa dan juga perlakuan kasar terhadap pemeluk Kristen Ortodoks Timur. Kekerasan terhadap Kristen Ortodoks ini berpuncak pada penjarahan kota Konstantinopel pada tahun 1024 di mana seluruh kekuatan tentara salib ikut serta. Selama terjadinya serangan-serangan terhadap orang Yahudi, pendeta lokal dan orang Kristen berupaya melindungi orang Yahudi dari pasukan salib yang melintas. Orang Yahudi seringkali diberikan perlindungan di dalam gereja atau bangunan Kristen lainnya, akan tetapi massa yang beringas selalu menerobos masuk dan membunuh mereka tanpa pandang bulu. Pada abad ke-13, Perang Salib tidak pernah mencapai tingkat kepopuleran yang tinggi di masyarakat. Sesudah kota Acre jatuh untuk terakhir kalinya pada tahun 1291 Masehi dan sesudah penghancuran bangsa Occitan Prancis Selatan yang berpaham Catarisme pada Perang Salib Albigensian. Ide Perang Salib mengalami kemerosotan nilai yang diakibatkan oleh pembenaran lembaga kepausan terhadap agresi politik dan wilayah yang terjadi di Katolik Eropa. Orde Ksatria Salib mempertahankan wilayah adalah Orde Knights Hospitaller. Sesudah kejatuhan Acre yang terakhir, orde ini menguasai Pulau Rhodes dan pada abad ke-16 dibuang ke Malta. Tentara-tentara salib yang terakhir ini akhirnya dibubarkan oleh Napoleon Bonaparte pada tahun 1798 Masehi. Peninggalan dari Perang Salib. Di antara beberapa peninggalan dari hasil pertempuran ini adalah politik dan budaya. Perang Salib amat memengaruhi Eropa pada abad pertengahan pada masa itu. Sebagian besar benua dipersatukan oleh kekuasaan kepausan. Akan tetapi pada abad ke-14, perkembangan birokrasi yang terpusat dasar dari negara bangsa modern sedang pesat di Prancis, Inggris, Burgundi, Portugal, Castilla, dan Aragon. Hal ini sebagian didorong oleh dominasi gereja pada masa awal Perang Salib. Meski benua Eropa telah bersinggungan dengan budaya Islam selama berabad-abad melalui hubungan antara semenanjung Iberia dengan Sisilia, banyak ilmu pengetahuan di bidang-bidang sains, pengobatan dan arsitektur diserap dari dunia Islam ke dunia Barat selama masa Perang Salib. Pengalaman militer Perang Salib juga memiliki pengaruh di Eropa, seperti misalnya, kastil-kastil di Eropa mulai menggunakan bahan dari batu-batuan yang tebal dan besar seperti yang dibuat di timur. Tidak lagi menggunakan bahan kayu seperti sebelumnya. Sebagai tambahan, tentara salib dianggap sebagai pembawa budaya Eropa ke dunia, terutama Asia. Bersama perdagangan, penemuan-penemuan, dan penciptaan sains baru mencapai timur atau barat. Kemajuan bangsa Arab termasuk perkembangan aljabar, lensa, dan lain-lain mencapai barat dan menambah laju perkembangan di universitas-universitas Eropa yang kemudian mengarahkan kepada masa Renaissance pada abad-abad berikutnya. Perdagangan. Kebutuhan untuk memuat, mengirimkan, dan menyediakan bala tentara yang besar menumbuhkan perdagangan di seluruh Eropa. Jalan-jalan yang sebagian besar tidak pernah digunakan sejak masa pendudukan Romawi terlihat mengalami peningkatan disebabkan oleh para pedagang yang berniat mengembangkan usahanya.
Ini bukan saja karena perang salib mempersiapkan Eropa untuk bepergian, akan tetapi lebih karena banyak orang ingin bepergian setelah diperkenalkan dengan produk-produk dari timur. Hal ini juga membantu pada masa-masa awal Renaissance di Italia karena banyak negara kota di Italia yang sejak awal memiliki hubungan perdagangan yang penting dan menguntungkan dengan negara-negara salib, baik di Tanah Suci maupun kemudian di daerah-daerah bekas Bizantium. Pertumbuhan perdagangan membawa banyak barang ke Eropa yang sebelumnya tidak mereka kenal atau amat jarang ditemukan dan sangat mahal. Barang-barang ini termasuk berbagai macam rempah-rempah, gading, batu-batu mulia, teknik pembuatan barang kaca yang maju, bentuk awal dari mesin, jeruk, apel, hasil-hasil tanaman Asia lainnya, dan banyak lagi. Keberhasilan untuk melestarikan Katolik Eropa bagaimanapun tidak dapat mengabaikan kejatuhan Kekaisaran Kristen Bizantium. Tanah Bizantium adalah negara Kristen yang stabil sejak abad keempat. Sesudah tentara salib mengambil alih Konstantinopel pada tahun 1204 Masehi, Bizantium tidak pernah lagi menjadi sebesar atau sekuat sebelumnya dan akhirnya jatuh pada tahun 1453 Masehi. Melihat apa yang terjadi terhadap Bizantium, perang salib lebih dapat digambarkan sebagai perlawanan Katolik Roma terhadap ekspansi Islam ketimbang perlawanan Kristen secara utuh terhadap ekspansi Islam. Di lain pihak, perang salib keempat dapat disebut sebuah anomali. Kita juga dapat mengambil suatu kompromi atas kedua pendapat di atas, khususnya bahwa perang salib adalah cara Katolik Roma utama dalam menyelamatkan Katolikisme, yaitu tujuan yang utama adalah memerangi Islam dan tujuan yang kedua adalah mencoba menyelamatkan kekristenan. Perang salib memiliki efek yang buruk tetapi terlokalisir pada dunia Islam, di mana persamaan antara bangsa Frank dengan tentara salib meninggalkan bekas yang amat dalam. Muslim secara tradisional mengelulukan Saladin, seorang satria Kurdi, sebagai pahlawan perang salib. Pada abad ke-21, sebagian dunia Arab seperti gerakan kemerdekaan Arab dan gerakan pan-Islamisme masih terus menyebut keterlibatan dunia Barat di Timur Tengah sebagai perang salib. Perang salib dianggap oleh dunia Islam sebagai pembantaian yang kejam dan keji oleh kaum Kristen Eropa. Konsekuensi yang secara jangka panjang menghancurkan tentang perang salib, menurut ahli sejarah Peter Mansfield, adalah pembentukan mental dunia Islam yang cenderung menarik diri. Ilustrasi dalam Injil Prancis dari tahun 1250 Masehi yang menggambarkan pembantaian orang Yahudi dalam kurung dikenali dari topinya, yakni Judenhut oleh tentara salib. Terjadi kekerasan tentara salib terhadap bangsa Yahudi di kota-kota di Jerman dan Hongaria. Belakangan juga terjadi di Prancis dan Inggris. Dan pembantaian Yahudi di Palestina dan Syria menjadi bagian yang penting dalam sejarah antisemit. Meski tidak ada satu perang salib pun yang pernah dikumandangkan melawan Yahudi, serangan-serangan ini meninggalkan bekas yang mendalam dan kesan yang buruk pada kedua belah pihak selama berabad-abad. Kebencian kepada bangsa Yahudi meningkat. Posisi sosial bangsa Yahudi di Eropa Barat semakin merosot dan pembatasan meningkat selama dan sesudah perang salib. Hal ini memuluskan jalan bagi legalisasi anti-Yahudi oleh Paus Innocentius I3 dan membentuk titik balik bagi antisemit abad pertengahan. Pegunungan Kaukasus. Orang Armenia merupakan pendukung setia tentara salib. Di pegunungan Kaukasus di Georgia, di dataran tinggi Khafsurti yang terpencil, ada sebuah suku yang disebut Khafsurs yang dianggap merupakan keturunan langsung dari sebuah kelompok tentara salib yang terpisah dari induk pasukannya dan tetap dalam keadaan terisolasi dengan sebagian budaya perang salib yang masih utuh. Memasuki abad ke-20, peninggalan dari baju perang, persenjataan dan baju rantai masih digunakan dan terus diturunkan dalam komunitas tersebut. Ahli etnografi Rusia, Arnold Zisserman, yang menghabiskan 25 tahun 1842 sampai 1862 di pegunungan Kaukasus, percaya bahwa kelompok dari dataran tinggi Georgia ini adalah keturunan dari tentara salib yang terakhir berdasarkan dari kebiasaan, bahasa, kesenian dan bukti-bukti yang lain. Penjelajah Amerika Richard Halliburton melihat dan mencatat kebiasaan suku ini pada tahun 1935 Masehi. Oke guys, sampai di sini dulu video kita kali ini. Terima kasih atas perhatiannya dan terima kasih atas waktunya untuk menonton video ini dari awal hingga akhir. Semoga kalian semuanya diberi kemudahan dalam segala urusan dan tidak lupa semoga kalian diberi kesehatan sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan jangan lupa kalau video ini bermanfaat, mari kita beri support channel ini dengan cara subscribe, like, dan share biar kita tetap semangat buat kontennya. Oke guys, terima kasih atas semuanya, bye-bye.